Banyak sekali teman-teman yang akhirnya berangkat ke Jepang, tetapi berakhir dengan ketidakpuasan, berakhir dengan kekecewaan, berakhir dengan sakit hati, berakhir dengan kekecewaan dan maki sana maki sini yang ujungnya padahal kesalahan dari personal juga gitu. Banyak yang asal berangkat dan tidak peduli, aku yang penting berangkat aja, pekerjaan apa aja lah, konstruksi pun nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Dia tidak membayangkan bagaimana pekerjaan di Jepang. Dia hanya melihat dari YouTube tentang sesuatu pekerjaan di Jepang itu bagus, pakai mesin segala macam, gajinya gede. Nggak semuanya. Jadi ada juga yang kita jadi mesin gitu, ada juga. Nah, di sini aku mau ngajak teman-teman untuk memahami bagaimana cara memahami, kan kita nggak tahu nih, ketika kita dapat kontrak kerja, kita posisi masih di Indonesia. Kita nggak tahu perusahaan ini bagus atau enggak. Nggak ada video kerjaannya, nggak ada contoh pekerjaan seperti apa, alat yang dipakai apa gitu. Nggak ada sama sekali, seperti kita beli kucing dalam karung yang kita nggak tahu dalamnya seperti apa. Kita nggak tahu. Nah, di sini saya mau memberikan sebuah gambaran kecil atau logika sederhana untuk memahami perusahaan itu baik atau enggak. Perusahaan itu layak diikuti atau enggak. Terlepas dari apapun bidang perusahaannya ya, bidang pekerjaannya. Secara manusiawi kita ingin mendapatkan gaji yang terbaik, ya kan? Gaji yang terbaik, terbesar, termantap dengan pekerjaan yang enak, gitu. Tentunya seperti itu. Tetapi bagaimana sih cara memahaminya? Nah, apakah dengan besarnya gaji, kan kalian berpikir semakin besar gaji yang tertulis pada kontrak, maka akan semakin bagus. Belum tentu. Belum tentu Ferguson, belum tentu seperti itu. Ada teman saya yang gaji kontraknya itu lebih kecil, tetapi pendapatan bulanannya lebih besar daripada saya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Kenapa? Apa penyebabnya? Apa yang memungkinkan? Apa yang menyebabkan gaji dikontrak 15 juta? Saya contoh nih, semuanya saya dikontrak 15 juta. Teman saya dikontrak 13 juta. Tetapi di lapangannya, teman saya yang 13 tadi bisa 18 sampai 20 juta per bulan. Sedangkan saya malah bisa di bawahnya, hanya 17 atau mungkin pas 15 atau bahkan mungkin di bawah 15 karena ada potongan-potongan. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa? Nah, kita harus pahami dulu. Nah, hal yang pertama kalian lihat adalah, kalian lihat jumlah gaji kotornya. Ambil aja kita kotornya 15. Nah, setelah kalian lihat gaji kotornya berapa, kalian lihat hari kerjanya. Ini yang paling fatal ada di hari kerja. Nah, si A dengan gaji kotor 15, dia memiliki jam kerja 24 hari. Dan itu situasional. Bisa bertambah, tetapi tidak bisa berkurang. Maksudnya gini, nanti saya jelaskan. Sedangkan si B dengan gaji 13 juta, dia wajib kerjanya hanya 20 hari. Oke kan? Si A 15 juta, wajib kerjanya 24 hari. Sedangkan si B yang 13 juta, wajib kerjanya hanya 20 hari kerja. Nah, di sini kelihatan perbedaannya. Kasusnya seperti itu. 15 juta lebih banyak daripada 13 juta, ya kan? Tetapi kita menghitungnya dari 1 bulan. 1 bulan kan ada 30 hari. 1 bulan itu 30 hari. Nah, ada yang 31 hari juga.
30 hari dan 31 hari. Itu sebagian besar seperti itu. Kalau 28 atau 29-nya, rata-rata 29 hari itu hanya sebulan aja gitu. Nah, dari ini kita bisa lihat bahwasanya kita ini gajinya itu gaji pokok ya, gaji bulanan, bukan gaji harian. Pekerja entah kalian magang, entah kalian Gino, itu gajinya bulanan, bukan harian. Oke, bisa dipahami? Nah, kalau kalian wajib kerjanya itu 24 hari, berarti kan selama 1 minggu kalian wajib kerja berapa? 6 hari. Jadi dalam 1 minggu kalian wajib kerja 6 hari. At least artinya hari Sabtu itu kalian bukan lembur. Hari Sabtu bukan lembur, tetapi hari Sabtu adalah kerja. Paham? Sampai di sini hari Sabtu adalah kerja wajib. Nah, kerja wajib ini berarti kalau kalian libur, oke, hari Sabtu kalian libur, maka kalian akan kena penalti 1 hari kerja. Oke, sampai sini bisa dipahami. Kalian akan kena penalti 1 hari kerja. Nah, di sini baru hitungan per jamnya dilihat. Kalian per jamnya berapa sehari? Kalau semuanya, anggap aja sehari 8.000 atau 800.000. Berarti kalian hari Sabtu itu nggak masuk kerja, itu dihitung penalti 1 kali. Ya kan? Nah, kita lihat yang wajib kerjanya hanya 20 hari. At least kalau sebulan dia hanya wajib kerja 20 hari, berarti Sabtu dan Minggu itu artinya libur. Berarti sedikit dong Mas kalau Sabtu libur. Belum tentu. Oke, kenapa kok bisa seperti itu ya? Kenapa bisa seperti itu? Nah, jadi saya jelaskan, kalau kalian wajib kerjanya hanya 21 hari, maka yang terjadi adalah ketika kalian Sabtu masuk kerja, maka mulai pagi itu dihitung lembur, guys. Mulai pagi kalian dihitung lembur. Kalau lembur udah pasti per jamnya. Nah, ini lagi-lagi hitungan per jamnya dipakai di hari ini. Di hari Sabtu itu per jamnya katakan kalian 1.100, itu ditambah 25% dari 1.100 tiap jamnya. Nah, jadi mana yang lebih bagus? Yang 20 hari kerja atau yang 24 hari kerja? Itu lihat yang wajib kalian pahami. Kenapa kok gajinya yang 13 tadi jauh lebih banyak? Karena setiap kali hari Sabtu dia berangkat kerja, maka dia dihitung lembur. Tetapi tidak untuk teman kita yang dihitungnya itu setiap bulannya 24 hari kerja. Atau bahkan kalau 24 hari kerja ini kan berarti ketika kalendernya 30 hari. Nah, kalau kalendernya 31 hari. Nah, jadi kalau semuanya ada yang perusahaan yang kalau 31 kalendernya itu wajib kerjanya jadi 25. Ya kan? Karena yang diambil libur hanya hari Minggu saja. Disitulah letak kekurangannya. Kenapa kok yang gaji bulanannya itu besar, penghasilannya malah sedikit dibanding yang gaji pokoknya kecil tapi penghasilannya besar. Ada perusahaan yang sangat yang perusahaan, ada kebijakan perusahaan itu yang memang yang berbeda-beda ya, bervariasi tergantung. Jadi kebijakan perusahaan itu memang sangat bervariasi dan bermacam-macam. Kita nggak bisa mengatur. Kalau kalian tanda tangan kontrak, berarti kalian setuju dengan kebijakan perusahaan tersebut dan kalian nggak bisa protes ketika sudah masuk ya. Kalian sama sekali nggak bisa protes tentang hal tersebut. Nah, maka dari itu saya sarankan untuk 2 hal itu yang harus kalian lihat. Berapa gaji kotornya, lalu lihat berapa hari wajib kerja yang kalian dapatkan. Ada pekerjaan yang kadang wajib kerjanya hanya 22 hari kerja. Kadang kita untung-untungan gitu. Kita beruntung kalau kita dapat yang wajib kerjanya hanya 20 hari kerja. Otomatis di lebih dari 20 hari wajib kerja itu kita akan mendapatkan lebih dari gaji pokok. Jadi sistem gaji kita tuh di sini ya udah pas kayak gitu loh. Kita semuanya si A
gajinya 15 juta, wajib kerja 24, ya udah berarti 24 hari kerja itu dia pasti dapat 15 juta. Ya kan? Di luar lembur ya, di luar lembur. Sedangkan si B 13 juta di luar lembur, kalau dia nggak ada lembur, maka dia akan hanya mendapat 13 juta di luar lembur. Nah, kelebihannya kalau si B tadi, dia setiap kali hari Sabtu kerja itu pasti dia akan dihitung lembur. Dan si A setiap kali Sabtu dia enggak kerja, dia akan dipinalti. Alias hari Sabtu wajib kerja. Mana nih yang cocok buat kalian? Kalian lebih suka, saya nggak apa-apa dah kerja sampai Sabtu asalkan dapat 15. Atau saya nggak apa-apa kerja sampai hari Jumat aja, berapa aja oke, gitu. Masing-masing sangat tiap-tiap perusahaan memiliki peraturan yang berbeda-beda. Jadi buat teman-teman itu ya yang perlu kalian perhatikan, kenapa kok gajiku lebih kecil gitu. Hasil akhirnya kenapa kok jadi lebih kecil? Apakah itu nanti ketika sudah di Jepang itu bisa dinegosiasikan? Kalau sudah tanda tangan kontrak, mohon maaf, itu tidak bisa dinegosiasikan. Apalagi kalau kalian pemagang ya, pemagang udah sama sekali nggak bisa nego. Tetapi kalau kalian Tokute Gino mungkin masih bisa. So kalau video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya, jangan lupa klik tombol like, subscribe, komen, share ke teman-teman semua supaya tidak ada kekecewaan di antara kita. Supaya kita semangat kerjanya, kumpulin uang banyak, pulang ke Indonesia, bikin usaha, dan sukses berkarya. Jangan lama-lama di Jepang. Oke, saya Ben Hidayat, Tokute Jepang.